Sebelumnya saya haturkan permohonan maaf kepada Bapak Doktor ya, ini Ade Armando ini ya, PhD kalau tidak salah. Beliau ini seorang akademisi, bahkan dosen kalau tidak salah di kampus yang cukup beken di tanah air. Artinya bukan orang bodoh lah, bukan orang yang nggak ngerti apa-apa, bukan orang yang tidak berpendidikan, tapi pendidikannya itu sudah tuntas. Ya saya mohon maaf karena kemarin saya sempat bertanya, jangan-jangan bukan burung tapi batu. Ya. Sekarang saya hakul yakin beliau bukan seperti batu, tapi oke lah seperti burung tetap ya. Cuma begini, narasinya Az-Zahabi itu kan dihantamkan kepada orang yang fakihun mubtadiun. Bahkan itu dalam rangka mengkritik Ibnu Hazm. Memang orang yang berpendidikan, orang yang alim, ya, cuma memang belum sampai kepada derajat mujtahid. Sehingga kalau dia mau berijtihad, maka ditanya, kaifa yatiru walamma yurayyish. Bagaimana bisa terbang sementara bulunya belum tumbuh. Nah, maka di sini saya pertegas bahwa Pak Ade Armando ini bukan batu, tapi ya okelah burung. Cuma kalau dilihat-lihat masuknya kepada burung yang tidak ada bulunya. Karena ternyata ada burung tidak ada bulunya itu ada. Ini salah satu dari jenis lovebird ya. Jadi burung tidak ada bulunya itu ada dua keadaan. Yang pertama mungkin masih kecil. Yang kedua ya sampai tua bahkan sampai mati memang tidak akan pernah ada bulunya. Lalu kenapa saya bilang tetap burung ya? Karena burung itu kan terdiri dari banyak hal Pak. Ada fisiknya, ada kakinya, sayapnya ada, mata, telinga. Dia bisa melakukan apapun kan. Bisa lompat, bisa jalan, bisa BAB, bisa kawin, bisa bertelur. Normal. Artinya sudah banyak yang terpenuhi. Cuma kurang satu saja, nggak ada bulunya. Sehingga kalau untuk terbang tidak mungkin bisa. Maka misalnya orang seperti Pak Armando ini ya pinter, komunikasinya bagus, karirnya bagus, terpandang, dosen UI bahkan, PhD, pengalaman pendidikannya keren, mungkin bicara politik oke, mengamati ini mengamati itu oke, tapi kalau untuk beristihad, ya nggak ada bulunya. Entah masuk kepada yang belum tumbuh, ya wallahu alam, kalau belum tumbuh itu kan masih kemungkinan tumbuh Pak. Artinya mungkin masih anak-anak kan, relevansinya kan masih anak-anak. Tapi kalau sudah tua nggak ada bulunya yang bukan belum tumbuh, memang masuk jenis burung yang nggak ada bulunya. Jadi tolong nggak usah terbang. Terbang itu apa? Beristihad. Beristihad itu apa? Memahami teks-teks Al-Quran dan hadis dengan pemahaman sendiri, tidak ikut ulama mujtahid. Jadi itulah tajamnya kenapa Az-Zahabi itu mengatakan atau menganalogikan ijtihad itu dengan terbang. Semua orang mungkin burung, semua orang mungkin berilmu, semua orang mungkin mempelajari hal-hal secara spesifik, mendalam. Tapi mohon maaf kalau untuk ke level ingin berijtihad, maka Anda itu harus ya sahida ala annaka balagha rutbatal ijtihadi. Siapa yang bersaksi itu? Iddatun minal a'immati. Harus ada pengakuan dari para ulama yang levelnya mujtahid atau ulama-ulama yang tinggi-tinggi itu bahwa Anda memang layak berijtihad. Itu artinya sudah punya bulu, burungnya sudah bisa terbang. Ya kalau nggak ada bulunya, ya kira-kira siapa orang yang akan sepakat bahwa Bapak Armando ini walaupun sudah PhD lah, walaupun sudah tuntas pendidikannya itu lalu boleh berijtihad? Saya kira nggak ada satupun. Kecuali sama-sama burung yang nggak ada bulunya juga. Ya, jadi sama-sama tidak ada bulunya lalu berhalusinasi. Ya kita terbang, kita kan burung. Ya tapi kan nggak ada bulunya. Ya tapi kan burung. Disebut burung itu karena terbang. Kalau hidup seperti kita nggak bisa terbang ya kambing, ya sapi. Kita ini disebut burung karena bisa terbang. Tapi kan gak ada bulunya. Iya juga ya.
Ya mestinya nggak usah istihad, nggak usah sok-sok mau terbang gitu. Kalau kebetulan nggak ada bulunya gitu loh ya. Walaupun masuknya entah masuk kelainan atau produk gagal atau apa atau enggak. Tapi lovebird ini ada. Ini justru lucu ya, burung nggak ada bulunya itu lucu. Tapi jangan coba-coba terbang. Kenapa bisa ditarik kepada burung dan bulu? Ya saya konsisten kepada memahami narasinya Az-Zahabi, disekakmatkan kepada orang yang mau berijtihad padahal belum sampai waktunya. Seandainya tidak ada narasi-narasi mau berijtihad, mungkin tidak ada narasi burung tanpa bulu. Ya, jadi saya ittiba kepada narasinya Az-Zahabi itu, bagaimana menganalogikan orang yang tidak lengkap syaratnya sudah mau berijtihad. Seperti burung gak ada bulunya sudah mau terbang. Ya kalau yang sebelah ini yang masih muda mungkin seperti burung kecil itu ya. Ya mungkin butuh 50 tahun lagi lah belajar baru nanti bisa mencapai level mujtahid mutlak mustaqil sehingga boleh berijtihad ya. Ya misalnya tapi kan pintunya sudah ditutup. Ya ditutup kan bisa didobrak Pak. Katanya pintu ijtihad sudah ditutup ya didobrak bisa. Yang namanya pintu ya ditutup kan bisa didobrak kan begitu ya. Jadi ya bukan batu ya. Ya burung ya. Apa yang ada dalam burung? Ya banyak Pak. Ya kakinya ada, matanya ada, parunya ada. Ya bisa ngapain? Ya bisa macam-macam. Bisa BAB, bisa kawin, bisa bertelur, bisa apa. Cuma kalau untuk berijtihad nggak bisa. Kenapa? Karena kebetulan nggak ada bulunya. Jadi analoginya ijtihad itu terbang. Bulunya itu apa? Bulunya itu adalah bulu rutbatil ijtihadi atau rutbatil mujtahidi. Jadi mencapai keilmuannya itu kepada grade sebagai mujtahid sehingga boleh berijtihad. Jadi alurnya begitu. Berijtihad itu disebut terbang, maka syaratnya harus punya bulu. Ya harus burung, jelas ya, burung dulu. Ya, baru punya bulu. Tapi kan pesawat bisa, ini kan bicara hewan Pak. Bicara makhluk yang memang sudah dasarnya terbang atau tidak. Kalau pesawat kan dasarnya bukan terbang, besi kan, tapi disetting bagaimana bisa terbang. Artinya terbangnya itu tidak natural. Ya tidak alamiah lah. Ya kalau burung kan terbangnya natural kan begitu ya. Jadi kalau bicara mau berijtihad maka itu seperti mau terbang. Kalau Anda burung maka tunggu bulunya tumbuh karena burung yang tidak punya bulu tidak akan pernah bisa terbang. Ya sudah belajar iya, sudah doktor iya. Ya sama dengan burung sudah hidup iya, sudah ada buntutnya mungkin, sudah ada kakinya iya, sudah lengkap. Sudah bisa bereproduksi bahkan sudah bisa kawin, ada parunya, bisa bunyi, udah burung banget. Cuma kebetulan kalau untuk terbang nggak bisa, kenapa? Ya nggak ada bulunya. Gimana caranya? Terbang itu kan menggepakkan sayapnya itu karena sayapnya tertutup oleh bulu sehingga dia bisa bergesekan dengan udara sehingga dia bisa terdorong untuk terbang. Ya kalau mana masa dia bisa terbang burung begini? Kayaknya enggak ya. Ya, yang di depannya Pak Armando ini ya. Jadi mohon maaf bukan batu Pak, bukan. Tetap burung. Oke, burung ya. Bukan batu, burung. Apakah bisa terbang? Kalau ada bulunya bisa. Kalau batu itu sudah nggak bisa Pak. Kalau batu terbang itu dilempar Pak. Nanti kena orang malah repot malah walaupun lebih pas itu. Tapi ini burung ya. Tapi kebetulan tidak bisa terbang ya. Memang tidak pernah ada bulunya. Loh, bulu itu kan ilmu, bukan hanya ilmu bulu itu, tapi ilmu spesifik, ilmu keagamaan, menguasai tafsir, menguasai qawaid, menguasai usul, menguasai bahasa Arab, menguasai nasah mansuh, menguasai asbabul wurud, asbabun nuzul dan sebagainya. Bahkan diakui oleh ulama lain bahwa sudah mencapai mujtahid. Nah, itu bulunya itu. Baru boleh terbang, gitu ya. Gitu. Jadi Pak Armando nggak usah terbang-terbang, jalan-jalan saja. Udah bicara yang biasa-biasa saja. Bicara politik lah Pak Jokowi, Mulyono atau apa boleh-boleh lah. Mau bicara nasab boleh-boleh lah. Ikut Kiai Madudin boleh-boleh lah. Tapi jangan terbang dulu. Kenapa? Karena ya sebetulnya nggak perlu dilarang ya, tapi jangan merasa bisa terbang dulu. Apalagi kalau ngerasa bisa terbangnya lalu melompat dari lantai atas. Ngerasanya sudah bisa terbang, jangan, nggak ada bulunya itu. Ya, jatuhnya nanti sakit kepalanya itu atau kakinya ya. Jadi begitu ya.
Allahumma dina hadi sabilan